Apakah kehidupan Kristianis Yaya telah meyakinkan setidaknya satu jiwa untuk datang kepada Tuhan? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Yesus tahu bahwa orang-orang pada amannya harus bersaksi tentang kedatangannya, sehingga kebenarannya bisa diteruskan kepada generasi mendatang hingga zaman kita. Dia tahu kesaksiannya sendiri tidak akan cukup, dan dia akan membutuhkan kesaksian pihak ketiga. Kita dapat menunjuk pada kesaksian Bapa. Kita ingat bagaimana saat baptisannya, suara Bapa terdengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan kesaksian Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perbuatannya yang luar biasa dalam menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kembali hidup, mengusir roh jahat, melipat gandakan roti, dan mukiat lainnya. Itulah kesaksian yang lebih besar tentang identitas dan misinya. Kesaksian-kesaksian ini harus diteruskan. Tugas bersaksi sekarang diberikan kepada semua orang percaya yang mengalami keajaiban karyanya. Antara zaman Yesus dan kita. Sejarah sudah berlalu 2000 tahun, namun kabar baik tetap hidup hingga saat ini. Dalam cerita-cerita Alkitab, Musalah yang mengajarkan kepada orang Israel siapa Tuhan itu. Tapi dalam ketidaksabaran mereka, ketika Musa sedang berbicara dengan Tuhan di gunung, mereka beralih ke dewa lain. Mereka membuat anak lembu emas menjadi Tuhan yang bisa mereka sembah. Karenanya mereka menginginkan dewa yang bisa mereka lihat, seseorang yang bisa mereka pahami, dan manipulasi yang bisa mereka ikuti hanya ketika mereka mau. Bukankah kita dalam situasi yang sama ketika Tuhan menemukan kita? Kami bertanya-tanya, bagaimana Tuhan yang misterius di masa lalu bisa bekerja di zaman kita? Ini berlangsung sampai orang percaya datang kepada kami dan berbagi bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Orang ini juga menjelaskan bagaimana Tuhan mencintai semua orang dan terus melakukan mujizat besar untuk semua yang datang kepadanya. Sekarang, kebenaran tentang Yesus sudah sangat terbukti. Kita ingat bagaimana para martir dan orang-orang kudus menumpahkan darah untuk memberi kesaksian tentang Tuhan mereka yang tak kelihatan. Luar biasa, tapi kami juga melihat hidup kami berubah. Di beberapa titik, bahkan siap mati untuk keyakinan ini. Sulit untuk bersaksi bagi seseorang yang tak terlihat seperti Tuhan. Orang bisa menolak untuk percaya, karena pengetahuan mereka hanya berasal dari membaca dan mendengar secara tidak langsung. Mereka perlu melihat kenyataan dan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana jika Yesus tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa? Tapi karena dia menunjukkan kekuatan, berita tentang karya Tuhan bergema hingga saat ini. Bagaimana dengan pengalaman kita? Kita udah belum pernah melihat Yesus dan Bapa, tetapi iman kita dapat menjadi saksi atas kuasa, hikmat, kasih dan kerendahan hati mereka. Tindakan Tuhan dalam hidup kita mencerminkan kebenaran Yesus dan Bapanya. Sederhananya, karena mereka menjawab doa-doa kita. Seolah-olah mereka terlihat. Secara pribadi, saya tetap kagum oleh karya Tuhan dalam hidup saya. Dia mengubahku dari seseorang yang duniawi menjadi jiwa yang lembut dengan cara yang tidak bisa saya bayangkan. Dulu saya merusak orang di tempat kerja, tapi sekarang saya memberitakan Injil. Yesus dulu hanya seorang tukang kayu imajinasi bagi saya, sampai dia memberikan rumah yang kami dambakan, yang awalnya telah kami relakan, agar kami dapat menjalani hidup yang layak baginya. Kami memiliki begitu banyak cerita luar biasa, yang membawa harapan bagi banyak jiwa, dalam program pembaruan kami. Kebenaran Yesus dibuktikan dengan sangat baik, dalam kehidupan banyak orang. Sepanjang sejarah begitu jelas, sangat nyata bagi siapapun yang memiliki mata untuk melihat, dan mereka yang memiliki telinga untuk mendengar. Namun, banyak orang masih rindu mendengar kesaksian dari mereka yang telah mengalami Yesus secara pribadi, dan yang bisa bersaksi kepada orang lain, melalui hidup dan perbuatan mereka.
sebagaimana mestinya dalam doa di hadapan Tuhan kita yang tak terlihat. Mari kita ingat para santo dan para martir yang menumpahkan darah mereka untuk bersaksi bagi Yesus. Dan sekarang kita bersaksi kepada orang lain, termasuk anak-anak kita. Semoga kesaksian kita cukup kuat untuk menggerakkan mereka untuk percaya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu dan kepada jiwa yang baik itu, yang meyakinkan saya untuk mengikuti program pembaruan. Melalui program tersebut, Engkau, Tuhan, diperkenalkan kembali kepada saya. Sekarang saya mengerti dan merasakan dengan kuat perhatian-Mu terhadap saya dan di setiap jiwa. Saya berterima kasih atas banyak doa yang Engkau jawab. Meskipun aku tidak melihat-Mu, saya melihat setiap jawaban atas doa-doa saya terwujud dengan sempurna. Beri aku keberanian untuk memberitahu orang-orang bahwa Engkau dapat bekerja dalam hidup mereka juga. Tuhan, aku hanya jiwa kecil. Berdayakan saya untuk membuat orang lain mengalami Engkau dan mujizat-Mu. Terus bangun karakter saya, agar hidup saya bisa menjadi kesaksian yang lebih meyakinkan. Untuk memuliakan-Mu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Toples Fortress.